Berikut kegiatan. Praktik clutching. Oleh kelompok 1. Oke, selamat siang Bu Selvi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Selvi? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu, kalau sehat semuanya. Karena kan sekarang lagi musim sakit ya Bu, anak-anak lagi pada banyak yang izin sakit, banyak yang demam, kemudian banyak terkena cacar juga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Nah Bu Selvi, kok saya lihat nih, Amin. amin. Bu Selvi, kok saya lihat agak-agak gimana gitu hari ini. Kayaknya sih kelihatannya kurang bersemangat nih, kayaknya kurang ceria dari hari-hari biasanya ini Bu Selvi. Kenapa Bu Selvi? Boleh saya tahu Bu? Atau ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Memang saya agak kurang bersemangat karena ada sedikit yang saya pikirkan, Bu. Gitu. Kira-kira kalau saya boleh tahu, apa nih permasalahan yang sedang Bu Selvi pikirkan? Nah, saya ingin meningkatkan kompetensi mengelola kompetensi di kelas ya, Bu. Pengelolaan di dalam kelas karena saya rasa masih kurang, Bu, seperti itu. Oh, begitu. Bagus sekali sih Bu, keinginan Ibu untuk meningkatkan kompetensi diri kita, apalagi kita posisi sebagai guru ya Bu, kan kita juga di sini harus selalu harus selalu mengupgrade diri sebagai guru untuk bisa terus meningkat kompetensi kita sebagai guru. Nah, di sini tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi itu agar apa Bu kira-kira? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan bagi murid. Jadi suasana kelas itu hidup begitu, Bu. Hmm, baik Bu, itu sangat bagus sekali ya Bu ya, untuk rencananya Ibu. Kira-kira rencana Bu Selvi yang sudah Bu Selvi lakukan untuk meningkatkan kompetensi itu apa saja Bu? Kira-kira yang sudah dilakukan apa Bu? Saya sudah menggunakan berbagai macam metode pembelajaran ya, Bu, tapi tampaknya belum benar-benar efektif, Bu. Begitu. Kira-kira yang masih menjadi tantangan Bu Selvi nih dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk mencapai kompetensi itu apa Bu di kelas Bu? Tantangannya Ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Saya merasa masih belum bisa mengendalikan siswa ya. Saat di kelas itu, Bu, banyak siswa yang berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oh begitu Bu. Jadi pada saat di kelas ini ya Bu, apa, anak-anak di kelas itu ketika Ibu, sedang mengajar masih banyak anak-anak yang berbicara sendiri ya Bu di kelas ya? Nah, mungkin yang pertama kali, eee, perlu kita pahami itu kita mencari penyebabnya kali ya Bu. Iya, Bu. Kira-kira, Bu Selvi tahu nggak kenapa nih anak-anak, eee, sampai mengobrol sendiri ketika Bu Selvi, apa namanya, saat menyampaikan materi anak-anak ngobrol sendiri. Kira-kira tahu nggak Bu, penyebabnya apa nih kira-kira? Saya pikir mungkin karena anak-anak bosan ya, Bu. Mmm, mungkin ya Bu ya, kalau memang dirasa nih anak-anak sangat bosan pada saat itu sehingga mereka berbicara sendiri, ada baiknya metode pembelajaran yang Ibu pakai mungkin apa ya Bu, di upgrade kembali mungkin Ibu bisa mengupgrade metode pembelajaran itu, kira-kira metode pembelajarannya yang sebelumnya kalau di kelas tuh bagaimana Bu? Kemudian rencana selanjutnya kira-kira Ibu mau pakai metode yang bagaimana nih?
Iya, sebelumnya mungkin saya masih menggunakan metode pembelajaran biasa ya Bu ya. Tapi mungkin akan saya rubah atau mengupgrade-nya menjadi menggunakan metode yang lain agar suasana di kelas itu lebih hidup, seperti menggunakan metode game based learning atau pakai role playing, bermain peran gitu. Agar anak-anak itu mungkin merasa mengikuti atau merasa terjun langsung karena dia merasa diikut sertakan. Wah, nah itu ide yang sangat bagus tuh Bu Selvi. Jadi langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sebenarnya sudah sangat baik nih. Mungkin dari metode-metode sebelumnya yang membuat anak-anak bosan, kita bisa merefleksi diri. Kemudian tadi Bu Selvi berkeinginan untuk merubah metode yang lebih baik lagi ke depannya dengan cara tadi mungkin bermain game, kemudian role playing atau sebagainya. Itu menurut saya sih sangat baik, sangat bagus untuk meningkatkan motivasi peserta didik saat pembelajaran. Iya Bu, alhamdulillah. Uh, saya merasa lega ya Bu, karena sebenarnya jujur saya agak sedikit takut Bu, karena takut mungkin saya salah mengambil langkah untuk memulai pembelajaran itu sendiri, menggunakan metode apa gitu Bu. Oke Bu, pokoknya saya sangat setuju dengan ide yang Ibu sampaikan tadi. Saya juga merasa senang nih Bu Selvi sudah merasa lega, sudah punya mungkin Bu Selvi merasa ketika sudah berbicara dengan teman partner itu akan merasa lebih ringan. Nah di sini kira-kira komitmen dari Bu Selvi sendiri nih itu akan dimulai kapan? Untuk menjalankan rencana yang tadi kata Bu Selvi ingin menggunakan metode-metode seperti role playing dan sebagainya. Media menunjang suasana. Iya Bu. Mengenai hal itu secepatnya akan saya laksanakan. Mungkin saya akan menyiapkan media pembelajarannya agar anak-anak mungkin menjadi senang belajar di dalam kelas ya Bu. Oke, sip ya Bu Selvi. Kira-kira ada deadline-nya kapan nih Bu Selvi? Kemudian menurut Bu Selvi dukungan apa lagi nih yang dibutuhkan Bu Selvi untuk melaksanakan komitmen tersebut biar terlaksana dengan baik? Dukungan yang saya perlukan mungkin dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dan dari sarana media, sarana di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Wah, hebat itu Bu Selvi. Oke, itu ide yang bagus ya Bu Selvi. Jadi selain kita berkeinginan untuk merubah agar menjadi lebih baik lagi, kita juga butuh komitmen kapan itu akan dilaksanakan, kemudian tidak hanya sesekali saja, hari ini lagi mood kita laksanakan, kemudian besoknya tidak lagi. Nah, di sini memang kita butuh komunikasi juga, terutama mungkin sesama teman partner ya Bu Selvi ya, teman serombel kita mungkin untuk menjadikan untuk sebagai pengingat kita, sebagai motivasi kita juga dalam melaksanakan komitmen kita untuk menjadikan kelas itu yang lebih dalam kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu ya Bu Selvi ya. Bu, saya akan lebih konsisten lagi mungkin. Oke, sip. Itu yang paling utama Bu. Jadi kalau kita konsisten, kalau kita tidak mut-mutan, hanya pada saat itu saja kita menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang antusias buat siswa, itu insya Allah ke depannya nanti setiap pembelajaran akan jauh lebih kondusif dan lebih nyaman, serta anak-anak akan merasa bahagia di kelas.
bersama Bu Selvi tentunya. Iya, Bu. Amin. Oke, Bu Selvi, kira-kira masih ada yang ngeganjel nggak? Alhamdulillah sudah tidak ya Bu ya. Saya sudah merasa lega, sudah mendapat pencerahan, masukan dari Bu Dwi. Jadi saya bisa lebih baik lagi untuk menggunakan media pembelajaran saat di kelas. Oke, sip Ibu Selvi. Pokoknya sukses buat nanti pembelajarannya di kelas. Semoga terlaksana dengan baik dan anak-anak juga lebih nyaman pembelajarannya di kelas. Baik Bu, kalau begitu saya izin permisi untuk sholat zuhur dulu Bu. Baik Bu Selvi, silakan Bu Selvi jika mau melaksanakan sholat terlebih dahulu. Terima kasih juga Bu Selvi telah mau bercerita bersama saya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Selvi, sama-sama.